artinya ketika kita pengen ego kita yang kita munculkan, kita ingat, oh kita melihat posisi suami misalnya, dia tanggung jawabnya apa, dia sudah melakukan apa, kita saring gitu kebaikan dia. Jadi jangan kita mengikuti kita pengennya kemauan kita. Jadi manusia itu pasti ada kekurangan, ada kelebihan. Kalau kita melihat kekurangan, maka kita lihatlah kelebihan. Itulah yang saya lakukan selama ini. 2 minggu kemudian saya ke ATM ya, ke ATM-nya hari Sabtu. Terus ATM saya tertelan, Bu. Saya pikir nggak masalah lah. Jadi hari Seninnya saya ke bank tersebut untuk menanyakan itu. Ternyata ini uang saya dikuras habis. Nah, ini saya merasa saya ditegur Tuhan. Kalau saya bahwa kita tuh harus menyadari bahwa tadi kembali lagi ke hidup ini sementara ya. Jadi kita tuh akan kembali, ya pasti kembali. Nah, di dunia ini kita tuh sebagai apa diutus? Intinya takut sama Tuhan, Bu. Kalau dia berbohong atau melakukan sesuatu yang negatif atau wajar, dia pasti akan merasa tidak nyaman gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat telisik. Saya Elisa Anggraini kembali menemani para sahabat untuk menelisik karakter diri ya dari berbagai perspektif. Podcast ini diselenggarakan oleh Bambu Kuning ya, memberikan ruang dan waktu untuk saling berbagi dan saling belajar dan dengan menelisik karakter diri. Baik, pada episode ketiga ini ya, kita akan menelisik tentang, ini saya rasa para sahabat sudah sangat kenal. Dunia ini panggung sandiwara, cerita yang mudah berubah. Pasti pada tahu nih judul dari lagu ini, yaitu Dunia Panggung Sandiwara, yang ditulis oleh musisi kita ya, Ian Antono dan juga sastrawan Taufik Ismail. Ya, sungguh dinyanyikan cukup sangat populer nih, dinyanyikan oleh beraneka ragam, ada Ahmad Albar, Niki Astria gitu ya, dan juga saya rasa almarhum Nika Ardila juga pernah menyanyikan ini. Pasti ada makna yang mendalam di dalam dunia panggung sandiwara ini. Nah, telisik hari ini akan menelisik tentang dunia yang sementara ini. Ya, dunia adalah panggung di mana masing-masing diri memiliki peran yang harus dimainkan. Peran yang dimainkan dengan aneka ragam karakter ya, seperti drama dan sandiwara, opera dan sebagainya. Ada banyak karakter yang dimainkan di situ mengikuti arahan dari sutradara dan mengikuti skenario yang telah ditulis. Nah, kita ibarat menyaksikan sebuah sandiwara tadi, ya, kisah yang didapatkan setelah melihat. Ada kisah yang kemudian menginspirasi, ada kisah yang mungkin membingungkan, ya, ada kisah yang kemudian kita tak sabar untuk menceritakan kepada yang lain. Artinya, ada pelajaran yang bisa kita dapat jika kita maknai sebuah sandiwara tersebut. Nah, pada kesempatan ini telah hadir 2 orang tamu telisik yang spesial loh, yaitu sepasang suami istri. Selamat datang Pak Abbas, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah hadir di sini. Kemudian sang istri tercinta ya. Assalamualaikum Ibu Tina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Lisa. Ya, alhamdulillah nih. Saya perkenalkan ya, Bu Zuhartina ini alumni Ishak Education Center lulus tahun 2010. Beliau adalah guru ya,
tapi sekarang sudah pensiun gitu ya. Kemudian menulis buku yang berjudul Menempuh Perjalanan Hakiki Menuju Yang Sejati. Nah, suaminya juga nggak mau kalah ternyata. Nah, Pak Abbas ini alumni Lembaga Pendidikan Tinggi Ilmu Tauhid Tunas Sejati, lulus di tahun 2016. 16 ya. Ya, Pak Abbas juga sudah pensiun ya, seorang PNS, dan menulis buku judulnya Dunia Ini Panggung Sandiwara. Sahabat telisik, mari kita telisik dunia ini panggung sandiwara. Abbas, Iya. kenapa menulis buku judulnya Dunia Ini Panggung Sandiwara, Pak? Ya. Apa nih yang melatar belakangi Bapak menulis itu? Jadi gini Bu ya. Saya terinspirasi dari lagu yang tadi ya. lagu Ahmad Albar itu. Di situ ada bait-bait yang mengatakan ada peran wajar dan ada peran yang berpura-pura. Betul. Nah, analoginya berpura-pura tuh tidak wajar. Nah, di situ itu jadi saya berpikir ini kaitannya dengan banyak orang-orang yang di muka bumi ini dalam menjalankan kehidupannya itu ada yang perannya wajar atau lurus-lurus saja, ada yang perannya berpura-pura atau tidak wajar gitu kan. Kalau berpura-pura kan kayaknya bohong gitu ya. Dia tidak wajar. Nah, di situ jadi perannya itu ada yang sesuai dengan Tuhan, ada yang tidak sesuai dengan Tuhan. Dia mengikuti arah lain gitu. Nah, Pak Abbas menulis itu pernah menjalankan dua-duanya ini, wajar dan tidak wajar itu. Saya benar. Saya pernah gitu ya? menjalani hal tersebut. Makanya saya bisa menulis itu, Bu. Oke. Menginspirasi itu. Menginspirasi karena kemudian merasakan ini yang wajar, ini saya nggak wajar gitu ya. Benar. Nah, gimana Pak ceritanya Pak? Jadi Kami gini, pengen denger nih. Gini Bu, saya pernah mengalami ketika saya belum pensiun tuh Bu. Saya pernah mengalami bekerja itu tidak wajar. Karena menerima sesuatu yang tidak seharusnya, bukan hak saya gitu Bu. Oh gitu. Jadi ketika saya menerima itu Ibu, betapa hati saya tuh itu kayaknya tidak nyaman gitu. Kayaknya gemeter-gemeter gitu. Iya. Okay. Pertama begitu. Kedua pun begitu juga, pasti berkurang gitu. Dan ketiga kalinya berkurang lagi. Nggak ngerasain lagi. Seterusnya tuh nggak berasa Bu. Jadi hati saya nih kayaknya sudah nggak merasakan apa lagi, nyaman-nyaman aja menerima yang nggak benar. Terus setelah itu apa yang terjadi Pak? Kenapa kemudian yang wajarnya terus gimana? Kalau itu tadi yang tidak wajar, kemudian berpindah dari yang tidak wajar ke wajar gimana Pak? Dari apa tidak wajar? Ya kan tadi tidak wajar tadi kan. Nah, kemudian awalnya wajar Bu. Saya awalnya wajar. Kemudian tidak wajar. Harusnya jadi wajar lagi. Wajar lagi ya. Nah, apa itu Pak titik balik gitu? Saya pernah ngalami Bu. Jadi suatu saat ya. Jadi setelah saya menerima sesuatu yang tidak wajar itu, yang tidak seharusnya saya terima gitu Bu. Itu 2 minggu kemudian saya ke ATM ya, ke ATM-nya hari Sabtu, terus ATM saya tertelan Bu. Saya pikir nggak masalah lah. Jadi hari Seninnya saya ke bank tersebut untuk menanyakan itu, ternyata ini uang saya dikuras habis. Nah ini saya merasa saya ditegur Tuhan Ibu. Yang Bapak rasakan adalah ini adalah sebuah teguran. Teguran gitu. Karena saya mengevaluasi diri gitu. Saya waktu itu kan selama bekerja ya lurus-lurus saja. Nah, suatu saat saya menerima yang tidak seharusnya. Jadi saya mengevaluasi bahwa ini nih masalahannya. Tapi alhamdulillah saya merasa bersyukur ditegur. Bertobat ya habis itu Pak ya, pindah menjadi peran yang wajar lagi peran gitu ya. Wajar lagi. Ini Bu Tina gitu, peran yang wajar dan tidak wajar tahu nggak Pak dalam rumah tangga begini? Merasakan nggak?
waktu kejadian itu dia nggak cerita kalau pekerjaan dia kan nggak cerita ya, tapi udah kejadiannya baru cerita yang kejadian di ATM itu. Jadi ada rombongan orang, jadi inilah komplotan lah istilahnya yang gitu. terpengaruh gitu kan. Terpengaruh. Gitu. Ya, akhirnya ya alhamdulillah ya, walaupun tadi uangnya hilang ya, tetapi ada makna ya di belakang di dalam itu, Bu, benar, Bu. Sebagai sebuah teguran ya. Dan itu juga diterima dengan ikhlas ya sama Bu Tina ya. Iya, karena memang ya seharusnya kita menyadari gitu kan, ada skenario Tuhan, ada yang hawa nafsu kita. Bu Lisa, saya ini izin baca ini ya, puisi. Kebetulan judulnya tuh sama gitu. Oke, Dunia Panggung Sandiwara. Berarti ini kalau tadi adalah Dunia Panggung Sandiwara dari Pak Abbas, ini ada Dunia Panggung Sandiwara dari Bu Tina nih. Silakan Bu Tina. Dunia Panggung Sandiwara. Dunia ini panggung sandiwara. Menikmatinya sekejap saja. Setelah itu, habislah ceritanya. Layarnya tertutup, tanda selesai dramanya. Bila terlena oleh kehidupan yang semu, tidak mau mencari yang satu, hanyut terbuai rayuan candu. Candu dunia meracuni kolbu. Sungguh hidup ini penuh tipuan. Terlihat indah dipandang menggoda iman. Banyak yang hanya topeng dan kepalsuan. Namun banyak yang terbius dan tak mau ketinggalan. Namun, candu dunia memang menggiurkan bagi yang tidak kukuh dalam beriman. Lalai dan lengah mengikuti zaman. Masuk perangkap bujukan setan. Nah, apa tuh Bu, candu dunia dan sebagainya tadi bisa dijelaskan, berarti kayak apa nih dunia panggung sandiwara menurut Ibu Tina nih? Ya, saya menyadari gitu kan, menyadari bahwa hidup ini kan hanya sementara. Nah, kalau sementara itu kita kan bakal kemana gitu. Nah, saya menyadari mau kemananya itu bagaimana gitu. Kan harus ada bekal. Jadi udah memikirkan bekal untuk menuju ke sana itu, untuk kemananya itu, ke akhirat kan. Nah, dari situ muncullah kesadaran bagaimana agar kita menjalani kehidupan ini mengikuti skenario Tuhan gitu. Nah, untuk dapat tahu skenario Tuhan itu pastilah kita mohon petunjuk kan. Jadi berdoa, mohon petunjuk bagaimana untuk mendapatkan hal itu. Berdoa, setelah itu mengetahui diberi petunjuk, maka arah itulah yang kita jalani gitu, berjuang gitu. Bagaimana memang nggak mudah istilahnya kan untuk menjalani sesuai skenario Tuhan itu, karena di dalam keluarga ada godaan, ujian, cobaan. Nah, selalu datang silih berganti kan. Ya, seperti itu. Jadi kita kalau sudah menyadari, ya kita harus tetap kukuh gitu. Jadi bagaimana supaya kukuh? Tetap dengan cara membersihkan hati dan jiwa supaya kita tuh tetap mendapatkan petunjuk dari Tuhan. Gitu. Dari petunjuk itulah kita menjalani skenario Tuhan itu. Kalau bentrok-bentrok sedikit-sedikit ya artinya kita bagaimana menyikapi dalam keluarga, kita mengetahui karakter suami, anak, dan memahami, kita saling mengukur diri kita, mengetahui kekurangan dan kelebihan, saling melengkapi. Bagaimana kita memahami kekurangan pasangan. Jadi kita menyadari itu sehingga kita walaupun ada permasalahan bisa diselesaikan dengan baik gitu, dengan baik-baik istilahnya. Jangan masalah sepele kita menjadi pecah gitu seperti itu. Gitu ya Pak Abbas ya. Saya masih tertarik dengan Pak Abbas tadi kan, dari wajar, tidak wajar, kemudian wajar. Kan pasti susah ya Pak ya. Kan nggak mudah kan pasti. Bisa bercerita itu susahnya seperti apa Pak untuk kemudian kembali. Apakah kemudian dengan teguran itu langsung gitu Pak, atau masih berproses saat itu? Jadi gini Bu. Jadi ketika saya menerima hal demikian tuh, saya kan udah introspeksi diri ya, bahwa saya melakukan sesuatu yang tidak seharusnya gitu kan. Nah, dari segi itulah, maksud dari saat itu saya mulai menekuni kaitan pelajaran agama, mulai melakukan introspeksi diri gitu kan. Dan ya melakukan yang inilah yang lurus-lurus aja gitu. Yang normalnya aja.
Maksudnya lurus-lurus itu ya mengikuti yang tadi diajarkan gitu ya Pak ya maksudnya ya. Iya. Oke. Ya berarti Bapak juga ke majelis taklim dan seterusnya begitu atau bagaimana? Enggak, jadi saya belajar di ISAK, Bu. Oh, belajar di Belajar ISAK di itu ya. ISAK. Baik. Sehingga tadi mendapatkan Iya. ilmu tadi ya. Iya. Baik. Baik, sehingga itu memang ada perjuangan yang dilakukan oleh Pak Abbas ya. Benar. Untuk kemudian ya yuk mainkan peran dengan wajar-wajar saja gitulah ya. Benar, Bu. Baik. Sahabat telisik, kita mengambil jeda sejenak gitulah ya. Untuk kemudian kita lanjutkan lagi dengan menelisik peran wajar dan tidak wajar di dalam dunia panggung sandiwara. Kembali lagi dengan kita di Bincang-Bincang Telisik episode 3 tentang dunia ini panggung sandiwara. Baik, tadi Pak Abbas kan bercerita tentang peran wajar dan tidak wajar. Bu Tina mengatakan bahwa dunia ini sementara penuh dengan candu dan fata morgana. Tadi kan kira-kira begitu ya Bu ya. Ya. Nah, salah satu panggung itu adalah di rumah tangga ya, di dalam keluarga ya. Betul. Itu kan salah satu titik dalam kehidupan kita gitu ya, menikah, kemudian tadi diminta memiliki keturunan kan begitu ya di dalam sebuah keluarga. Nah, gimana nih panggung sandiwara di keluarga ini Pak? Peran yang wajar itu seperti apa? Apakah juga ada peran yang tak wajar dan bagaimana mengatasi tadi hal-hal yang fata morgana atau candu ya di level keluarga? Mau siapa dulu? Ibunya dulu deh. Oh, ibunya dulu ya. Kalau bapak-bapak memang selalu ngalah dulu sama ibu-ibu. Iya, ibunya dulu. Silakan Bu Tina. Lebih mengamati. Saya baca dulu ya. Iya. Maaf. Ya, awalnya kita akan merenung ya, Bu. Ini saya bacakan judul merenung. Dalam kesunyian hati ini, aku merenung mencari arti. Kehidupan hakiki yang penuh misteri. Dapatkah aku mengejar dan menemui? Kurenungi apa yang kulalui. Hari-hari berlalu tiada berarti. Untuk menjadi bekal akhirat nanti. Tempat abadi, tempat yang dicari. Sekian lama aku mencari arti hidup di dunia ini. Akhirnya dapat aku temui melalui seorang guru yang sejati. Nah, di sini jadi kita tuh menyadari bahwa kita menjalani kehidupan ini ada dua skenario. Apakah skenario Tuhan yang kita jalani atau hawa nafsu diri kita sendiri. Nah, kalau kita sudah menyadari bahwa hidup ini harus sesuai skenario Tuhan. Kalau kita mengikuti hawa nafsu kita sendiri, akhirnya kan perang. Artinya masing-masing ego masing-masing dimunculkan. Pasti ada perdebatan, ada keributan, konflik. Karena tadi skenarionya kita mengikuti keinginan kita, ego kita. Nah, dalam keluarga itu pasti ada perang kan. Tapi kalau kita sudah menyadari itu, kita berusaha. Bagaimana berusahanya? Berusahanya karena kita sudah tahu ada skenario Tuhan, kita berusaha dengan berdoa ya. Pastilah semua orang mengalami hal itu, pasti memohon kepada Tuhan gitu, mohon petunjuk. Dengan petunjuk itulah kita menjalaninya sehingga kita tahu dalam kehidupan itu yang tadi kita saling memahami kekurangan, kelebihan, dan kita memahami bahwa ibaratnya dalam keluarga itu kita mengarungi biduk rumah tangga. Nah, biduk rumah tangga mengarungi biduk rumah tangga itu harus mengayuhnya bersama. Nah, seperti itu ibaratnya dianalogikan mengayuhnya bersama, saling mengerti hak dan tanggung jawab, hak dan kewajiban, mengetahui tanggung jawab masing-masing. Nah, kalau kita sudah menyadari hal itu, artinya ketika kita pengen ego kita yang kita munculkan, kita ingat, kita melihat posisi suami misalnya, dia tanggung jawabnya apa, dia sudah melakukan apa, kita saring gitu kebaikan dia. Jadi jangan kita mengikuti kita pengennya kemauan kita. Jadi manusia itu pasti ada kekurangan, ada kelebihan. Kalau kita melihat kekurangan,
maka kita lihatlah kelebihan. Ya. Itulah yang saya lakukan selama ini. Jadi pasti kalau dalam rumah tangga tuh apalagi dua orang yang berbeda gitu kan ketemu. Saudara kandung pun pasti ada ya selisih paham. Apalagi dua orang yang tidak kenal baru bertemu di ya. masa dewasa ya. Nah, ketika bertemu itu kan pasti di kepalanya masing-masing belum berbeda. Visi misi berbeda, istilahnya apa yang keinginannya. Nah, kalau kita memahami hal itu, kita kembalikan ke Tuhan tadi skenario Tuhan, maka kita menjalaninya itu akhirnya kita menyadari tidak mungkin kita menunjukkan diri kita sendiri, ego kita sendiri. Kita pasti menyatukan apa kemauan suami, anak gitu kita sandingkan gitu. Jadi artinya meminimalisir itu ya ke selisih pahaman gitu. Kalau saya membayangkannya begini Pak Abbas sama Bu Tina gitu. Kan ini sandiwara nih gitu ya di keluarga pun ya. Berarti kan ada skenario nih. Ada yang nulis skenario. Kan begitu ya. Kemudian ada pemerannya. Kan gitu. Yang nulis skenario kan mikir nih ya, yang main siapa aja nih. Gitu ya. Pasti dipilih dong yang bisa memainkan peran itu dengan baik kan. Ada aktor yang model begini, ada yang seperti ini gitu kan. Dan kemudian manggung nih gitu kan. Manggung tadi berinteraksi gitu kan. Nah, tadi mungkin ada hal-hal yang kalau di panggung gitu kan kadang-kadang seperti ini, misalnya kita kadang-kadang kita lari kemana ya gitu kan. Ya kemudian terjadi konflik kan tadi seperti itu. Di luar skenario. Ya, kalau ibarat sandiwara, kalau misalnya kita menggunakan Jawa ya Pak Abbas ya sama ya dengan saya ya gitu. Kan itu ya dalang dan wayangnya ya. Nah, ini kira-kira tadi kalau peran wajar dan peran yang tidak wajar itu seperti apa Pak? Kalau misalnya tadi dalang sutradara dengan aktornya atau dalang dengan wayangnya. Nah, itu kira-kira kayak apa, Pak? Jadi kalau ini Bu ya di analogikan antara dalang dengan wayangnya, antara Tuhan dengan makhluknya ciptaannya, kan harusnya dia mengikuti kemauan dalang ya, Tuhan gitu Bu. Nah, kalau dalam rumah tangga ya kami tuh harus saling pertama pengertian, saling menjaga hubungan yang bagaimana yang harmonis gitu. Nah, makanya dari itu dalam rumah tangga tidak lepas daripada Tuhan. Kewajiban itu kuncinya itu Jadi dalam menjalani kehidupan berumah tangga tuh wajar-wajar aja Bu. Wajar-wajar saja. Kan pasti bertemu berdua karena dipertemukan ya, bukan sebuah kebetulan gitu ya kira-kira ya. Dan ngikutin itu kan. Intinya takut sama Tuhan Bu. Kalau dia berbohong atau melakukan sesuatu yang negatif atau wajar, dia pasti akan merasa tidak nyaman gitu. Iya, tadi ya karena udah dipertemukan di dalam satu biduk rumah tangga gitu ya. Dan masing-masing pasti adalah ya kesesuaiannya karakter dan sebagainya tadi yang yang nggak mungkin Tuhan mempertemukan tanpa, kan semua diketahui ya sama Tuhan ya. Kira-kira begitu ya. Ya pasti. Nah, sehingga tadi ngikut aja gitulah ya. Nah, cuman gimana bisa tahu skenario Tuhan ini kan? Kan gini Bu, skenario Tuhan itu kan maksudnya aturan yang dimaui Tuhan gitu. Itu skenario Tuhan gitu. Jadi manusia apapun juga dia posisinya, profesinya, posisi dan profesi, benar. Posisi dan profesinya. Jadi pegawai harus ikuti Tuhan, berarti jujur gitu kan, bertanggung jawab gitu kan, betul. Dan amanah gitu. Intinya itu juga. Betul. Itu di rumah tangga juga begitu, Bapak itu. Skenario Tuhan tuh begitu Bu. Gitu, Bapak itu harusnya begini-begini, itu begini-begini begitu ya. Dan itu saling melengkapi ya. Yang tadi disampaikan oleh Bu Tina, harmonis. Berarti kalau harmonis ya kayak sandiwara itu dilihat juga nyaman, di hati juga tenang gitu. Seimbang Bu, seimbang. Jadi dalam keluarga itu suami istri harus saling melengkapi. Jangan merasa di rumah itu istri aja lah, udah kerjaan istri aja tanggung jawab gitu kan. Padahal misalnya kerjaan istri udah dari pagi sampai malam misalnya kerjaan nggak berhenti-berhenti gitu misalnya kan ya. Nah, suami itu memahami ini udah capek membantu misalnya. Itu bukan berarti rendah sebagai suami mengerjakan pekerjaan rumah, tapi karena memang perlu bantuan gitu kan. Kalau perlu bantuan ibarat tadi mengayuh biduk itu kan bersama-sama gitu kan, bareng-bareng.
Ya. Jadi, mengalahkan ego pribadi tadi Ya. gitu. Nah, cuman memang ada satu hal nih yang tadi saya puisi yang dibacakan oleh Bu Tina tadi tentang merenung. Artinya kalau peran itu dimainkan oleh individu-individu ini kan, kita ini gitu kan. Nah, kalau kita tidak saling memahami gitu kan, maka itulah sebetulnya sumber konflik ya. Ya. Nah, untuk memahami tadi kan kita juga merenung ya, dan itu mungkin butuh waktu di dalam sebuah rumah tangga kan. Iya, Ya, betul. Pak Abbas ini atau suami saya misalnya gitulah, suami istri ya, suami saya kenapa begini dan begitu. Itu sebagai sebuah proses ya yang harus dilalui Iya. dengan perenungan ya. Perjalanan Bagaimana, Bu? panjang, perjalanan Jalan panjang panjang. nggak istilahnya tuh prosesnya kan ibaratnya dari awal gitu kan masih banyak ininya kan permasalahan, artinya menyatukan dua orang tadi itu kan Ya, karena masih belum kenal banyak ya ternyata belum- ya. masih banyak permasalahan kan Ya. gitu kan, semakin kita semakin menipis kan, semakin sedikit semakin memahami satu sama lain. Tidak mungkin tidak ada ujian, cobaan, godaan itu pasti ada gitu. Jadi saya merasakan gitu kan, misalnya masih muda kan, godaan gitu kan misalnya, terus ujian gitu kan, ujian dalam lingkungan keluarga, keluarganya dia misalnya kan, dari kita menyatukan dua keluarga besar kan. Nah, itu pun ujian kan di dalam diri gitu. Nah, bagaimana tadi kita memahami hal itu sedikit demi sedikit sambil merenung tadi, sambil belajar kan. Akhirnya semakin tahu. Nah, sekarang makanya berani menulis buku itu kan karena kita artinya selama ujian itu sudah kita lalui, tetap berjalan ujian. Bukan berarti sekarang tidak ada ujian, ujiannya tetap, tapi kita sudah istilahnya sudah menyelami gitu, menyelami masing-masing. Gimana sifat suami sifat istri itu. Jadi artinya mengecilkan inilah istilahnya, mengecilkan persoalan. Jadi hal yang sepele jangan jadi besar gitu kan. Orang kan kadang sepele itu meledak ya misalnya. Saya juga dulu begitu, masih zaman jahiliyahnya saya ibaratnya kan gitu. Kita tuh masing-masing pasti ada zaman jahiliyahnya ya. Kita belum memahami arti kehidupan berumah tangga atau arti kehidupan kita, bahwa kita itu harus menjalani skenario Tuhan. Kita segala suatu permasalahan kita mohon petunjuk. Disitulah kuncinya. Kalau kita ego kita yang muncul, maka tadi tidak menjalani skenario Tuhan. Kalau ego itu menurut Rasulullah kan dengan jihad al-akbar gitu, membunuh hawa nafsu dalam diri kita sendiri. Itu yang perang besar gitu. Itu Bu Lisa. Ya, Bu Tina. Saya tadi mikir gini, yang kan banyak nasihat pernikahan atau perkawinan ya. Itu kan sering ya, salinglah kenali pasangan kita, kenali karakter mereka sehingga kemudian kita bisa berinteraksi dengan lebih baik gitulah ya. Nah, artinya tadi kalau saya membayangkan kepada sebuah sandiwara gitu ya Pak Abbas ya. Tadi karena Bapak saling mengenal tadilah gitulah ya, dengan masing-masing karakternya dan sebagainya, sehingga bisa memainkan peran ya yang skenarionya tadi Bapak dan Ibu itu di dalam satu rumah tangga. Kira-kira begitu nggak Pak proses dulu? Kan pasti ada berproses kan sejak nikah sampai sekarang. Ya, sebenarnya ada Bu, cuma proses pasti nggak mungkin lah langsung klop gitu kan. Gitu ya. Panjang Bu prosesnya. Panjang ya. Tapi kita ini intinya tidak lepas dari Tuhan Bu. Jadi segala Gitu ya. satu masalah kita harus merujuk ke Tuhan gitu. Betul. Oke. Jadi akhirnya solusinya tahu gimana. Gitu. Artinya memintanya juga kepada yang menjadi sutradara tadi ya. Iya, jadi Bu. Gitu. Karena intinya keluarga harus saling ini Bu, percaya Bu. Percaya kejujuran itu kan. Ya, bahwa dipersatukan tadi juga oleh Tuhan kan, akad nikahnya kan begitu ya. Iya Bu. Iya, saya cuma gini, Pak tadi kalau kita bicara tadi artinya kita harus menghadirkan atau tadi ya semua berpegang atau bersandarlah ya kepada Tuhan, bahwa sandiwara ini gitulah ya ada dalangnya, maka kita ingat bahwa kita seharusnya ya jadi wayang. Kalau jadi wayang kadang-kadang tadi karena lupa ya Bu ya tadi di puisinya si Ibu gitu, mungkin dia main sendiri, harusnya Kumbokarno jadi siapa Pak? Jadi Rama ya, beda ya.
Bukan, Bu. Nggak cocok ya. Ya daerah mana, Bu? Oh ya di Rahwana. Ya Bung Karno kan adiknya ya Pak ya. Tapi pun walaupun saudara kandung itu ternyata juga beda ya. Yang ditugaskan atau peran yang dimainkan oleh Kumba Karno dengan Rahwana. Benar kan Pak ya? Iya, Bu. Ya, nah ini mudah-mudahan menjadi apa ya namanya pembelajaran ya bagi kita. Memang ada proses di situ, tetapi proses itu tidak akan berhasil ya jika kita tidak dikembalikan bahwa semua ini adalah sebuah panggung sandiwara yang ada pemilik skenario dan sutradaranya. Sahabat telisik, kita mengambil jeda sejenak untuk kemudian kita telisik lagi lebih lanjut dengan Pak Abbas dan Ibu Tina. Selamat datang kembali di dalam bincang-bincang dengan Bu Tina dan Pak Abbas ya, membahas tentang dunia panggung sandiwara. Tadi kan sandiwara ya Pak ya. Kalau kita bicara sandiwara, kita pernah nonton lah, apakah itu film, drama gitulah ya. Iya. Kan ada kisah yang diceritakan. Dan ada kisah yang menyentuh ya, atau kisah yang kemudian membuat kita berpikir gitulah ya, atau terinspirasi. Nah, kalau tadi kita juga adalah pemain dalam sebuah panggung sandiwara gitu, maka apa nih Pak cerita yang ingin dikisahkan nih kepada mungkin anak cucu atau berbagilah kepada kita sesama ini? Apa kisahnya? Mungkin ini gimana? Kisah apa Bu yang ingin diceritakan Bu kepada anak cucu nih sebagai warisan ya? Kalau saya bahwa kita tuh harus menyadari bahwa tadi kembali lagi ke hidup ini sementara ya. Jadi kita tuh akan kembali ya, pasti kembali. Nah, di dunia ini kita tuh sebagai apa diutus. Nah, itulah yang jadi harus kita pahami peran, ya, mengenali peran tadi. Jadi harus tahu jati diri kita sebagai khalifah. Nah, sebagai khalifah itu 3 hal yang pokok yang kita harus tahu kan. Hablum minallah, hablum minannas, dan menjaga hubungan dengan alam. Jadi 3 itu yang harus dilakukan sebagai khalifah. Ya tidak merusak alam. Nah, susah, kalau ya itu. Jadi kita menjaga alam itu dalam arti kalau kita tidak merusak, misalnya contohnya kita ya contoh yang sudah umum lah. Misalnya kita tahu sebenarnya membuang sampah sembarangan tuh nggak boleh gitu kan, artinya buat mampet. Misalnya menggundulkan menebang pohon misalnya di bukit-bukit gitu kan akan membuat longsor gitu kan, alam misalnya. Menjaga hubungan dengan Allah ya sudah tahu pasti dengan hal ibadah kan, beribadah. Kemudian menjaga hubungan manusia berhubungan baik dengan sesama manusia. Itu yang akan kita bawa untuk bekal kita ke akhirat. Jadi kalau kita sudah menjaga 3 hal pokok ini, maka kita insya Allah kita berharap kita kembali dengan selamat. Gitu. Jadi kalau sandiwara tadi seharusnya 3-3-nya itu terjaga ya di dalam sebuah sandiwara. Menjalani gitu. Skenario Tuhan itu kan 3 itu amanahnya ke manusia kan. Menjaga alam, hubungan dengan manusia, menjaga hubungan dengan Tuhan. Ya. Kalau Pak Abbas nih? Jadi gini Bu, kalau saya ini mengacu ke manusia kan berbeda-beda ininya Bu ya. Diciptakan bukan status sosialnya Bu. Oh, status sosialnya ya. Ada yang jadi kepala negara, ada yang jadi gubernur, ada pedagang, pengusaha, peran di dunia ya. Peran di dunia. Dia ditakdirkan jadi pemimpin atau pengusaha. Atau jadi masyarakat. Jadilah pemimpin yang mengikuti kehendak Tuhan gitu Bu. Sunatullahnya dia harus dia melakukan sesuai inilah keinginan Tuhan gitu. Kalau kita rakyat gimana Pak? Rakyat tuh rakyat kan statusnya apa dia Bu? Apa tuh? Pasti ada ini juga kewajibannya sama. Kewajibannya Bu. ada ya. Kehendak pasti. Jadi rakyat kamu perannya jangan jadi presiden gitu ya, atau jadi pemimpin gitu ya. Bukan Bu, kalau misalnya ada juga orang yang kerjanya cuman nongkrong aja Bu. Itu nggak lepas perannya dia apa? Perannya sebagai nongkrong, dia tidak menyadari bahwa dia diutus sebagai khalifah. Tidak menggunakan
waktunya. Ini bukan ini apa komponen yang diberikan pada dia, misalnya Komponen. berarti pendengaran, hati, akal gitu. Mm-mm. Dia tidak difungsikan Ya. karena dipengaruhi hal-hal yang tidak wajar. Nongkrong Oh. itu enak gitu, Mm. menghayal, rokok itu Gosip ya, Pak. itu Menghayal. akhirnya dia Lewat lewat rasanya. saja, dia Lupa. tidak menyadari bahwa dia kan akan mati juga, akan mempertanggungjawabkan apa yang diperbuat, Bu. Lupa pada yang 3 tadi juga ya. Gitu. Semua Tidak sama menjalin manusia. ke atas Jadi gitu. semua manusia di bumi ini sama kewajibannya, Bu. Kewajibannya sama, Sama. sehingga apapun posisinya itu tetap menjadi utama Iya, gitu ya Pak ya. Dia ada pertanggungjawabannya, Bu, Ya. terhadap Tuhan gitu kan. Ya, Karena artinya, dia tidak mengikuti skenario Tuhan. ya gitu. Mm-mm. Karena tadi kan kalau di tadi sandiwaranya ini kita ngomong dalang dan wayang ya Pak ya. Itu tadi Ramayana kan ada yang jadi Anoman dan pasukannya, Iya. ada yang jadi Dewi Sintanya, ada yang jadi Ramanya dan seterusnya. Mm-mm. Semuanya kalau nggak ngikutin si dalang kan nggak lucu ya Pak ya. Iya. Mosok Rama pecicilan Melenceng kayak kan? Anoman. Iya, Kan gitulah ya, atau Anoman menjadi Rama, kira-kira seperti itu ya Pak ya. Berarti tadi kembali nih kepada yang disampaikan oleh Bu Tina tadi, ini apakah itu yang disebut sebagai tadi apa istilahnya mengenali peran ya, Iya. jati diri tadi Bu, Iya, atau jati diri. bagaimana? Iya, seharusnya manusia itu mengenal jati dirinya agar dia tahu bahwa tugasnya itu di dunia sebagai apa. Jadi sebagai apanya itu di dunia bukan sekedar yang bersifat yang kita tahu, misalnya profesinya jadi guru, jadi dokter, pemimpin, misalnya pemimpin dalam pemerintahan. Tetapi jati diri itu yang tugas pokok dari Tuhan itu menjaga hubungan baik kepada manusia gitu kan, sebagai khalifah, menjaga alam, lingkungan. Misalnya jadi pemimpin tapi misalnya tidak memperhatikan alam, misalnya ya alam misalnya di istilahnya dihabisi misalnya bukit-bukit, gunung-gunung itu kan itu ada kewenangan dari atas kan, dari pemerintah pasti di bawahnya akan patuh kalau pemerintahnya ini kan mengatur. Nah, contohnya seperti itu. Artinya itu pun dia, nah tugas jati dirinya itu sebagai khalifahnya itu gitu. Apakah jadi pemimpin? Ya, Apakah apapun tadi dia profesinya, mau jadi guru, kan kadang guru memberikan pembelajaran materi secara materi pelajaran ya. Tetapi ilmu yang memberikan nasihat kepada anak-anak yang diikuti anak-anak untuk menjadi hal yang baik, itulah yang benar-benar yang ilmu yang bermanfaat gitu, agar mereka menjadi orang yang baik, yang benar gitu. Jadi kalau pelajarannya itu istilahnya itu ilmu yang berguna gitu, berguna untuk kehidupan dia, kehidupan dunianya. Tapi kalau menasihati dia nurut, anak itu misalnya tidak menjadi anak yang baik, misalnya berkarakter baik, itulah yang ilmu yang bermanfaat, menuntun dia menjadi benar gitu kan. Ya, saya ini, tapi itu kan susah ya Bu. Iya susah. Mengenali jati diri tadi gitu kan, dan kemudian menjalani 3 hal tadi ya. Nah, apakah ini apa yang harus dilakukan gitu? Kalau saya melihat dari buku Ibu gitu ya, menempuh perjalanan, ada perjalanan yang hakiki, berarti kan ada yang tidak hakiki ya, untuk mencapai yang sejati gitulah ya. Nah, apa sih yang dilakukan gitu loh? Kalau tadi adalah ini sesuatu yang hakiki, tadi peran wayang dengan dalangnya, skenario wayang ini seperti apa, itu kan sesuatu yang hakiki ya Pak ya. Karena mempertanyakan eksistensi kita di dunia ini kan gitu. Nah, ini apa yang dilakukan sebetulnya? Apa yang harus kita lakukan? Kan pengen juga Pak berjalan di sesuatu yang hakiki gitu. Ya memang semuanya itu pasti ada ilmunya ya, harus belajar. Jadi dengan mempelajari ilmu tersebut, mencari guru gitu, belajar gitu, akhirnya menuntun gitu kan, memberi petunjuk caranya gitu. Yang utama kan pembersihan. Kalau membersihkan hati dan jiwa itu terutama kita tuh introspeksi diri kan, koreksi diri. Kalau kita sudah menyadari kita tuh sudah koreksi diri, mengevaluasi diri, introspeksi diri. Nah, kita tuh mengalami kesalahan lah, melakukan kesalahan. Manusia itu diberikan komponen
hati nurani kan. Hati nurani itu pasti berbicara ketika tadi cerita Pak Abbas tadi. Pertama masih cuek ya. Awalnya terasa. Asalnya terasa deg itu kan petunjuk. Dia berarti dia tahu bahwa itu pekerjaan yang salah gitu. Setelah mengalami hal itu udah ditegur berulang kali dicuekin akhirnya dia sadar kembali kan. Artinya melalui fase berbuat lagi kesalahan, kembali lagi. Nah, itu ada petunjuk. Kalau mau melakukan sesuatu yang tadi yang Bu Lisa bilang, apa tugas yang sesungguhnya, ini itu harusnya sebenarnya ada petunjuk di dalam dirinya itu, hati nuraninya tadi. Pasti diberikan ya. Pasti diberikan. Kalau mencari pasti kalau dicari pasti diberikan. Ya, jadi berjuang ya, berarti berjuang dulu. Tadi istilahnya kalau jalannya mendaki ya Bu ya, kalau mendaki. Jalannya mendaki. Kalau Pak Abbas bagaimana nih Pak Abbas? Jadi gini Bu, manusia itu sebenarnya kan sudah diberikan komponen Bu, siapapun juga dia Bu. Betul. Dia alat harusnya ya. Dia dalam dirinya ada, dia rasa gitu. Tapi dicuekin rasa itu Bu, dicuekin akhirnya ya matilah. Mati ya. Yang tadi itu ya Pak ya. Jadi hati yang penuntun dalam dirinya itu tidak berfungsi. Betul. Tetap maksudnya ada tapi nggak berfungsi. Iya. Jadi bagaimana dia akan melakukan sesuatu yang baik gitu. Tapi akhirnya masuklah energi negatif. Energi negatif ya, tambah bergulung di situ ya. Saya malah mikir gini loh Pak. Berarti Tuhan itu sayang sekali sama Pak Abbas tadi kan udah dicuekin tuh sinyalnya gitulah ya, sampai kemudian kayak nggak begitu terdengar ya Pak ya. Tapi kemudian udah nyaman. Akhirnya bisa diingetin tuh, bisa balik lagi. Berarti kan tadi dikasih ujian ya, ujiannya atau cobaan. Tuhan masih sayang. Iya, sayang banget kok masih diingetin lagi sih gitu. Kalau kita melakukan kesalahan, kita tuh merasa nyaman, tenang, nggak merasa ada teguran dari dalam. Itu hati nuraninya udah mati. Iya, tapi tadi kan masih ada yang setelah mengingatkan. Itu diingatkan kembali gitu, kayak digetok gitulah. Iya, digetok. Jadi saya ini kan mengevaluasi diri Bu, ikut ke dalam gitu. Kenapa begini? Oh, ternyata ini gitu. Saya udah berkata bahwa saya tidak akan melakukan. Tapi ternyata saya melakukan lagi ya. Ya, alhamdulillah. Saya baca ini Bu. Oke, Anda apa Bu? Pesan ya kepada anak cucu ya. Mari silahkan. Saya bacakan. Tujuan hidup hakiki telah dijalani. Jangan lupa istiqomah dan menahan diri. Jangan sampai dibelokkan lagi. Godaan yang datang silih berganti. Tadi seperti tadi ya, godaan tadi ya. Jalan menuju akhirat cepat pastikan. Jangan ditunggu sampai ubanan. Bila masa muda kita mengabaikan, maka tua akan terlupakan. Baik. Jadi puisi Bu Tina ini tadi memberikan pesan ya kepada kita, tadi berbagi ya Bu Tina ya, berbagi kasih sayang bahwa ada hal-hal yang bahwa dunia itu sementara. Sementara roda kehidupan terus berjalan. Ya, di dalam memainkan peran tadi bisa jadi karena kita lupa pada peran kita, maka kemudian kita berbuat kerusakan atau membuat skenario yang sudah dibuat tadi tidak lagi indah, kan begitu. Sahabat telisik ya, dalam kehidupan tadi ada pilihan yang harus dibuat dan itu adalah keputusan kita untuk memainkan peran yang wajar atau peran yang tidak wajar yang telah disediakannya dalam panggung sandiwara yang sutradaranya adalah Sang Pencipta kita. Ya, peran yang wajar tadi ibarat wayang dengan dalangnya. Peran yang tidak wajar tadi adalah peran yang dijalankan karena mengikuti kehendak diri sendiri, hawa nafsu dan sebagainya. Sehingga kalau kita mengibaratkan sebuah panggung sandiwara tadi seperti mengarungi samudra gitu, maka kadang tenang, kadang ombaknya, kadang anginnya gitu, tapi tidak boleh kalah ya dalam mengarungi samudra ini. Nah, sahabat telisik, dua tamu kita ini memiliki suara yang indah. Dan kita akan tutup telisik episode 3 ini dengan dendang lagu dari Pak Abbas dan Ibu Tina, dua sejoli ini yang akan menyanyikan lagu Arungi Samudra ya. Arungi Samudra karya Ibu Susilawati Susmono. Sahabat telisik, sampai bertemu dengan dalam episode berikutnya menelisik karakter diri. Baik.
kau yang dulu sangat ku kagumi. Sosok yang kukuh dan bijak, penuh santun dan kasih, selalu menebarkan senyuman dan terpancar di ketulusan dari lubuk hatimu. Kemarin engkau begitu pasrah pada kehidupan yang engkau jalani. Kemanakah kepasrahan yang dulu selalu menghujam di hatimu? Semoga esok kau jangan kembali indahnya kehidupan yang dulu. Raihlah sesuatu yang hilang dari hatimu. Ingatlah kita sedang berlayar, perjalanan kita belum sampai. Berjuanglah sekuat tenaga, arungi samudra kehidupan, walau badai menghantam. Tetap kendalikan dengan tenang, jangan kalah dalam berjuang. Banyak yang terkorbankan. Alhamdulillah.